Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Surya Sutik dengan NIM 6424513 dari kelas 64326. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil penyusunan anggaran produksi dan anggaran tenaga kerja langsung untuk produk Toyota Calya. Sebelum masuk ke angka, saya jelaskan dulu logika besarnya. Dalam penyusunan anggaran perusahaan manufaktur, urutannya dimulai dari anggaran penjualan, baru turun ke anggaran produksi, karena jumlah yang harus diproduksi tergantung dari rencana penjualan ditambah kebutuhan persediaan. Setelah itu anggaran produksi jadi dasar untuk menyusun anggaran-anggaran berikutnya, termasuk anggaran tenaga kerja langsung. Karena kebutuhan jam kerja itu fungsinya dari jumlah unit yang diproduksi. Bagian 1. Di set anggaran produksi ini rumus dasarnya adalah rencana produksi sama dengan total persediaan dikurang persediaan awal, di mana total persediaan sama dengan persediaan awal ditambah rencana produksi, atau bisa juga dilihat sebagai rencana penjualan ditambah persediaan akhir. Kita mulai dari kolom rencana penjualan. Januari itu 3050, Februari itu 4000 unit, Maret 4600 unit, dan seterusnya sampai Desember 4700. Total rencana penjualan setahun adalah 29.456 unit. Selanjutnya persediaan awal Januari ditetapkan sebagai 1000 unit. Ini 1000 unit. Lalu total persediaan dihitung dari persediaan awal ditambah rencana produksi di bulan itu. Untuk Januari, rencana produksi sudah ditentukan sebesar 3.291 unit. Ini 3.291 unit. Tiga ribu 219 hasilnya 3.200. Jadi total persediaannya adalah 1000 ditambah 321 hasilnya 4.291. Ini 4.291. Dari situ persediaan akhir didapat dengan mengurangi total persediaan dengan rencana penjualan 4.291 dikurangi 3.050. Hasilnya adalah 1.241 unit. Dan ini poin pentingnya, persediaan akhir bulan ini otomatis menjadi persediaan awal bulan berikutnya. Jadi 1.241 ini itu jadi persediaan awal bulan Februari. Pola ini berulang setiap bulan. Saya beri contoh satu lagi, Maret. Persediaan awalnya 532. Persediaan awalnya 532. Maret 532 ya. 532. Ini rencana produksinya 3.291, total persediaan akhir 382, dikurangi rencana penjualan 4.600. Ini hasilnya minus 777. Nah, angka negatif ini menunjukkan bahwa pada bulan Maret
jumlah produksi ditambah stok awal itu sebenarnya tidak cukup untuk menutupi rencana penjualan, sehingga terjadi kekurangan persediaan sebesar 777 unit yang otomatis terbawa sebagai persediaan awal negatif di bulan April. Begitu seterusnya sampai Desember. Dan kalau di total jumlah rencana produksi selama 1 tahun mencapai 30.456 unit, lebih besar dibanding total rencana penjualan yang 29.456 unit, selisih 1.000 unit. Ini berasal dari kebijakan persediaan akhir tahun yang ditetapkan 2.000 unit. Dikurangi persediaan awal tahun yang hanya 1.000 unit. Sebagai catatan tambahan, angka rencana produksi bulan ini yaitu 3.291 untuk Januari, Februari, Maret, dan November. Dan November itu 2.000 untuk April sampai Oktober, serta 3.292 untuk Desember. Itu didapat dari proses alokasi total kebutuhan produksi setahun ke 12 bulan yang dihitung di bagian atas set menggunakan total kebutuhan. Unit sebesar 30.000 dibagi 30.000 ini dibagi proporsional per bulan, ditambah penyesuaian untuk menutupi kekurangan dan selisih pembagian. Bagian kedua yaitu anggaran tenaga kerja langsung, anggaran TKL. Sekarang kita lanjut ke budget tenaga kerja langsung Toyota Karya. Kolom pertama di sini adalah produksi dalam unit. Perlu saya jelaskan, angka yang dipakai pada kolom ini sama dengan angka rencana penjualan dari set anggaran produksi. Jadi Januari 3.050, Februari 4.000, Maret 4.600, dan seterusnya. Bukan angka rencana produksi hasil akhir. Ini jadi basis perhitungan jam kerja pada anggaran ini. Kolom kedua adalah jam kerja per unit. Jam kerja per unit atau DLH yang diasumsikan sebesar 22 jam untuk setiap unit Toyota Karya. Dari dua kolom itu dikalikan untuk mendapat total jam kerja dengan rumus kolom 3 sama dengan kolom 1 dikali kolom 2. Untuk Januari 3.050, untuk Januari 3.050 unit dikali 22 jam, hasilnya 67.100. Hasilnya 67.100 jam. Februari 4.000 dikali 22 sama dengan dikali sama 22 sama dengan 88.000 jam, dan seterusnya sampai totalnya dalam setahun mencapai 648.032 jam kerja. Lalu ada kolom UFF Kerawang 2026 yaitu 5.886 per bulan, berlaku sama di semua bulan sebagai dasar pengupahan. Berikut kolom jam kerja per bulan sebesar 173 jam. Angka ini didapat dari hitungan di bagian bawah set di tabel menentukan jam kerja per bulan. Asumsinya jam kerja per hari 8 jam, hari
kerja per minggu 5 hari dan minggu dalam setahun 52 minggu, jadi total jam kerja setahun ada 8 dikali 5 dikali 52 hasilnya 2080, hasilnya 2000 hasilnya adalah 2080. Ini 2080 jam. Lalu dibagi 12 bulan hasilnya 173 jam per bulan. Dari UMR dan jam kerja per bulan itu kita cari per jam dengan rumus kolom 6. Kolom 6 sama dengan kolom 4 dibagikan kolom 588 ini dibagi 173 menit. 173 jam hasilnya sekitar 34.028 per jam. Ini terakhir biaya tenaga kerja per bulan dihitung dari total jam kerja dikali upah per jam. Kolom 7 sama dengan kolom 3 dikali kolom 6. Dikali kolom 6 untuk Januari untuk Januari 67.100 jam dikali 34, ini dikali 34.028 hasilnya segini. Februari juga sama, begitu seterusnya untuk setiap bulan sampai totalnya dalam 1 tahun mencapai segini, 22. Selain itu di bagian bawah chef juga dihitung jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk produksi dalam 1 bulan dengan cara membagi total jam kerja setahun 648 32 per jam dengan rata-rata jam kerja per bulan per orang yaitu 173 jam. Hasilnya sekitar 300. Ini hasilnya 312 orang pekerja. Begitu cara mencarinya. Jadi kesimpulan anggaran produksi itu menentukan berapa unit yang harus diproduksi tiap bulan berdasarkan rencana penjualan dan kebijakan persediaan. Sedangkan anggaran tenaga kerja langsung menerjemahkan kebutuhan unit tersebut menjadi kebutuhan jam kerja, jumlah kerja, dan total biaya tenaga kerja yang harus dianggarkan perusahaan selama 1 tahun. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.